players, and players who normally players for to put in the start in the lineup, and of course it's affected. But I think still we have a strong team tomorrow, and once Kalau yang Saat ini yang yang dekat-dekat. saat ini ada beberapa nama, cukup banyak nama yang kita lagi lebih dari 5. Dari mana tuh ya? Tapi apakah jumlah itu bisa masuk semua itu kan tergantung dari persyaratan administrasinya. Walaupun Indonesia mau, pemainnya mau, tapi kalau nggak comply secara administrasi ya kita nggak bisa apa-apa. Kemarin Pak Erik sudah melaporkan bahwa saat ini sedang ada penyelesaian dari paperwork-nya, administrasi, tapi yang sudah digaranti adalah Ole dan 2 lagi sedang proses. Dan tadi saya menjawab ini memperkecil pemain nasional. Kemarin saya juga mendengar langsung dari Coach Patrick di mana dia saat ini sedang menganalisa dan juga memaksimalkan bagaimana para pemain nasional ini juga sejatinya menjadi jantung tim nasional. Jadi Nama Hairor Yedewal belakangan menjadi sorotan sebagai salah satu kandidat potensial untuk timnas Indonesia naturalisasi. Namun, isu ini memunculkan pertanyaan, apakah pemain yang pernah membela timnas Belanda itu dapat berganti asosiasi sesuai aturan FIFA? Yedewal diketahui telah tampil 3 kali untuk tim nasional senior Belanda. Untuk menjawab keraguan publik, mari kita merujuk pada aturan FIFA yang berlaku. Berdasarkan FIFA Legal Handbook 2024, edisi Mei, pada bagian FIFA Statutes Regulations Governing the Application of the Statutes 4. Eligibility to play for representative teams, artikel 10.2 C, if, V, terdapat 3 syarat utama yang memungkinkan seorang pemain berganti asosiasi sepak bola meskipun telah bermain untuk tim nasional lain. Pertama, pemain yang ingin berganti asosiasi harus bermain tidak lebih dari 3 pertandingan kompetitif bersama tim nasional senior sebelumnya sebelum mencapai usia 21 tahun. Dalam kasus Yedewal, ia hanya tampil 3 kali untuk timnas Belanda sebelum usianya mencapai 21 tahun. Kedua, pemain yang ingin berpindah harus belum pernah bermain di babak final turnamen besar seperti Piala Dunia, Piala Eropa, atau Copa America. Hairor Yedewal tidak pernah tampil di turnamen besar tersebut selama membela timnas Belanda. Ketiga, setidaknya 3 tahun kalender harus berlalu sejak penampilan terakhir pemain untuk tim nasional sebelumnya. Yedewal terakhir kali membela Belanda pada usia 19 tahun, sehingga ia telah memenuhi tenggat waktu 3 tahun yang disyaratkan. Berdasarkan 3 poin ini, Hairor Yedewal memenuhi semua kriteria yang ditetapkan FIFA untuk berganti asosiasi sepak bola dan membela timnas Indonesia. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan FIFA dan pihak-pihak terkait. Selain memenuhi syarat regulasi, Yedewal juga harus menunjukkan keinginan yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Persetujuan dari PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia juga diperlukan untuk mengajukan permohonan resmi kepada FIFA. Jika proses ini berhasil, Hairor Yedewal akan menjadi tambahan signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, khususnya bersama Crystal Palace di Premier League, ia berpotensi memperkuat sektor pertahanan maupun lini tengah skuad Garuda. Namun, proses naturalisasi bukanlah langkah instan. Diperlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemain, federasi, dan FIFA. Proses ini juga harus diimbangi dengan dukungan publik serta visi strategis dari PSSI. Kemungkinan Hairor Yedewal memperkuat timnas Indonesia secara aturan sangat terbuka. Namun, hal ini tetap bergantung pada keinginan pemain, langkah strategis PSSI, dan keputusan resmi FIFA. Jika semua pihak mendukung, kedatangan Yedewal dapat menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia. Ia bisa menjadi pilar utama dalam upaya Indonesia meraih prestasi di kancah internasional, termasuk dalam target menuju Piala Dunia.